pada pada malam Sabat ini saya berikan judul Stress Management: A Gospel-Centered Perspective. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah mengalami stres di dalam hidup ini. Apapun jenis stresnya, apapun pekerjaan Bapak Ibu, saudara-saudara, yang namanya tekanan atau stres itu suatu hal yang manusiawi, suatu hal yang kita pasti alami. Dan bahkan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab pun mengalami hal tersebut. Seperti itu. Ketika kita mengalami stres, stres itu bukan sebuah dosa untuk kita mengalami hal tersebut, tapi itu merupakan sebuah ujian yang seringkali jadi alat Tuhan untuk kita boleh dibentuk karakternya. Dan kita mau belajar sesuatu tentang stres berdasarkan perspektif Injil. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus Kristus sendiri ketika dia di dunia ini, dia mengalami hal tersebut. Tapi kita mau lihat dari Alkitab bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika tekanan itu datang kepada kita dan bagaimana kita menghadapinya. Saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini ada yang lagi ngalamin stres atau tekanan, tapi biarlah setiap jenis tekanan dan stres itu kita mau sama-sama refleksikan dari firman Tuhan yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Seperti itu. Nah, definisi stres sendiri dari APA, American Psychological Association, mengatakan bahwa stres itu adalah sebuah respon tubuh dan pikiran terhadap tuntutan atau tekanan dari luar, baik itu lingkungan, pekerjaan, hubungan, dan lain-lain, maupun dari dalam diri. Dan itu biasanya terjadi ketika seorang merasa tekanan itu melebihi kemampuannya untuk mengatasi. Misalkan dalam sebuah pekerjaan, kita dituntut sesuatu yang bisa jadi dikatakan di luar dari kapasitas kita, wajar untuk kita mengalami stres tersebut. Nah, kita pun juga bisa ngalamin stres bahkan ketika kita sedang melakukan hal baik. Misalkan ketika kita sedang melayani, ketika kita sedang memberitakan firman Tuhan, atau bahkan menginjil, terus ngalami penolakan, ngalamin hal yang gak enak. Kita melakukan hal yang benar aja bisa jadi kita ngalami yang namanya stres. Rasul Paulus, Yesus Kristus, dan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab mengalami hal tersebut di mana ketika mereka berusaha untuk mencoba melakukan hal yang baik, tetapi akhirnya mengalami sebuah tekanan. Dan itu yang akan kita pelajari nanti. Oke, pelajaran pertama tentang stres, kita mau lihat dari Alkitab, dari pelajaran kisah di Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang memegang Alkitab, saya undang kita sama-sama buka. Saya mungkin tidak membacakan ayatnya satu persatu, tapi kita bisa lihat tentang kisah ini yang saya percaya kita yang hadir di sini tahu tentang kisah ini. Ketika Yesus menghardik angin kencang. Nah, cerita ini dimulai dari ayat 35. Dikatakan di situ hari sudah petang, artinya ini menjelang hari matahari terbenam. Terus Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Pada saat itu, di mana saat itu belum ada listrik, belum ada lampu penerangan seperti kita sekarang, maka tidak lazim untuk ngadain perjalanan laut di malam hari. Itu sangat-sangat beresiko. Karena resiko badai, resiko macam-macam seperti itu. Jadi tidak lazim untuk bertolak atau mengadakan perjalanan laut itu pada petang gitu. Jadi ini Yesus ngajakin bertolak ke seberang itu pada petang hari. Nah, tiba-tiba di tengah dari perjalanan, kondisi pasti pada saat itu begitu gelap, malam hari, benar ternyata ada tofan, ada angin kencang, sampai air tuh masuk ke perahu. Kira-kira sebagai manusia, dalam kemanusiaan kita ya, wajar nggak stres? Wajar nggak ngalamin stres kalau misalkan hal ini terjadi di kita? Wajar banget. Gimana nggak stres ngelihat air masuk ke dalam perahu yang kita sedang naiki dan ada resiko tenggelam di sana. Nah, terus saking stresnya mereka, itu mereka sampai akhirnya bilang sama Yesus, Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa. Seolah-olah mereka sedang menyalahkan Yesus. Ini semua gara-gara Yesus. Kenapa kok kita nyebrang malam hari? Kok kita harus menyeberang di petang hari gitu, di saat gelap segala macam. Nyalahin Yesus seperti itu.
Tapi kita tahu ceritanya, Yesus menghardik angin kencang itu, Yesus bilang, diam, tenanglah, dan seketika itu danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian ayat 40, Yesus tegur mereka, Yesus bilang, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Nah, di sini adalah poinnya. Yesus kasih teguran kepada ketidakpercayaan dari murid-muridnya pada saat peristiwa itu. Mereka ngalami stres, takut, tetapi sampai ke titik di mana mereka nggak percaya. Artinya apa? Sebuah pelajaran yang Yesus ingin tekankan dalam peristiwa ini adalah kalau kita tahu dengan siapa kita dalam tanda kutip berlayar, kalau kita ngerti dengan siapa atau siapa yang ada di perahu kita, maka mau badai sekencang apapun, itu harusnya nggak membuat kita tuh sampai takut berlebih seperti yang dialami murid-murid di kisah ini. Nah, artinya sumber kedamaian kita, walaupun di tengah badai seperti ini, adalah kehadiran Yesus. Artinya kita harus mengimani, kita harus yakin bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Wajarlah kita takut kalau misalkan kita lagi nggak bersama Tuhan, seperti yang dialami sama Yunus. Yunus pergi lari dari panggilan Tuhan. Wajar dia ngalami stres dan takut seperti itu. Nah, jadi eh, sebuah pelajaran yang kita bisa lihat dari kisah ini. Perasaan damai, tenang, dan sukacita akan terus ada sama kita kalau kita yakin bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dan itu yang menjadi sebuah penghiburan di tengah stres dan tekanan yang kita alamin. Bahwa kita tahu, kita percaya, kita yakin bahwa Allah tuh ada loh sama kita. Sebaliknya, ketika kita berada terpisah dari Yesus, maka wajarlah kita ngalamin stres, ketakutan, dan ya akhirnya kita dari stres itu ngalami kekhawatiran, ketakutan yang bahkan menjerumuskan kita kepada dosa. Seperti itu. Nah, itu sebuah pelajaran tentang kisah ketika murid-murid ngalami takut di waktu angin badai. Nah, pelajaran tentang stres berikutnya dalam kisah Alkitab saya ambil dari kisah Paulus dan Silas di Filipi. Saya yakin kita tahu tentang kisah ini. Jadi, suatu kali Paulus dan Silas lagi memberitakan Injil di kota Filipi. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau lihat perikopnya. Saya akan ceritakan, tapi saya rindu untuk kita semua boleh lihat dari Alkitab kita masing-masing ya. Jadi, suatu kali Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil dan mereka di sana dianggap sebagai pengacau. Mereka dianggap sebagai pengacau dan akhirnya akibat dari eh, tindakan pemberita atau pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Silas tersebut, mereka akhirnya diseret, mereka akhirnya dicambuk oleh cambuk Roma. Setelah itu mereka diseret, dimasukin ke dalam penjara paling tengah. Ayat 24 bilang gini, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Penjara yang paling tengah itu artinya penjara yang paling pengap mungkin ya, paling ekstrim, paling paling menyiksa lah. Artinya mereka ini mereka ini pengacau yang luar biasa jahat di mata pemerintah setempat dan akhirnya mereka dipasung di tengah penjara di penjara tersebut. Tapi coba coba kita pikirkan kalau kita ada di posisinya Paulus dan Silas. Mereka melakukan kehendak Tuhan, mereka menginjil, mereka ya melakukan apa yang Tuhan suruh gitu, memberitakan Injil. Tapi yang mereka terima bukan penerimaan, bukan hal-hal baik, tapi malah penganiayaan. Siapa yang nggak stres, dicambuk, diseret, di penjara seperti yang dialami sama Paulus dan Silas di hari itu. Tapi coba bandingkan respon Paulus dan Silas dibandingkan dengan yang tadi kita pelajari di kisah sebelumnya waktu murid-murid itu tuh ngalami tekanan. Paulus dan Silas, gantinya mereka stres dan menyalahkan Tuhan atas keadaan yang mereka alami, ayat 25 bilang, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow, ketika saya lihat kisah ini, wah luar biasa banget. Secara kedagingan manusia ya, secara keberdosaan kita, kita cenderung buat nyalain Tuhan kalau kita ngalamin hal ini. Di penjara, dicambuk, hampir mati, dianggap sebagai seorang pengacau, jadi narapidana.
tapi masih bisa-bisanya mereka berdoa dan nyanyi pujian sama Tuhan. Nah, kita tanya ke diri kita, kalau kita ngalami stres, ada nggak kita lakukan apa yang Paulus dan Silas alamin? Mereka berdoa dan nyanyi. Tapi mereka bukan nyanyinya dalam hati loh. Mereka nyanyinya tuh sampai bahkan tahanan lain tuh dengar. Artinya mereka bernyanyi dengan suara yang kedengeran gitu. Jadi apa sih yang bikin Paulus dan Silas ini walaupun mereka ngalamin tekanan yang begitu dahsyat hari itu, masih bisa-bisanya mereka tengah malam nggak bersungut-sungut, nggak nyalahin Tuhan, tapi gantinya malah berdoa, nyanyi pujian sama Tuhan di tengah-tengah tekanan yang begitu dahsyat yang mereka alami hari itu. Sebuah pelajaran bagi kita, apapun yang kita alami, stres jenis apapun yang kita alami, coba kita lakukan hal praktis yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yaitu mengamini kehadiran Allah dengan berdoa dan bernyanyi lagu rohani. Tuhan menciptakan musik sebagai suatu cara untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan itulah tujuan musik diberikan sama manusia, untuk kita bisa memuji Tuhan dan mengamini kehadiran Tuhan. Dan Tuhan juga punya maksud untuk kita menggunakan musik itu untuk kita tuh bisa ya relief dari stres yang kita alamin. Bahkan stres levelnya Paulus dan Silas sekalipun. Saya yakin sestres apapun kita hari ini, kayaknya masih lebih tinggi deh stres yang dialami oleh Paulus dan Silas di hari itu ya. Sampai mereka stresnya bukan cuma mental, tapi juga fisik, babak belur. Tapi masih bisa mereka untuk nyanyi lagu rohani di hari itu. Dan kisah berikutnya dikatakan ada mujizat terjadi gempa bumi, dan akhirnya mereka terlepas dari penjara tersebut lewat kuasa anugerah Tuhan. Tapi poin yang saya tekankan adalah, sestres apapun kita, coba lakukan hal yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka berdoa, mereka bernyanyi lagu rohani. Kita mau baca sebuah ayat yang disampaikan oleh Paulus yang sama di Roma 8 ayat 18. Oke, kita buka sama-sama Alkitab kita, Roma 8 ayat 18. Saya bacakan dari Alkitab saya, Roma 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku yakin," kata Paulus, "bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Inilah penghiburan Paulus. Kenapa Paulus masih mau beritakan Injil walaupun mengalami stres, tekanan, bahkan penderitaan? Karena Paulus percaya, Paulus yakin katanya, bahwa penderitaan zaman sekarang yang dia alami, kalau dibandingkan sama kemuliaan yang akan dinyatakan sama kita, itu nggak bisa dibandingkan, artinya masih jauh lebih besar kemuliaan yang akan dinyatakan sama kita nanti. Jadi dengan perspektif inilah, bahkan penganiayaan fisik itu bukanlah sebuah stres dalam tanda kutip bagi Paulus, karena dia tahu nanti waktu kehidupan kekal, ya saya bisa bilang bahwa penderitaan saya sekarang ini nggak ada apa-apanya, nggak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan nanti dinyatakan pada saat kekekalan nanti. Dan satu lagi ayat yang indah, salah satu ayat favorit saya, 2 Korintus 4 ayat 17. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Saya tidak tampilkan, saya harap kita boleh lihat di Alkitab kita masing-masing. Saya bacakan dari ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Paulus berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari." Ayat 17. "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Saya menggarisbawahi kata ringan di ayat ini. Paulus tuh ngalami penderitaan yang nggak yang boleh saya bilang di luar batas kemampuan kita sebagai manusia loh ya. Artinya gini, dia ngalami cambukan iya, di Listra dia hampir tewas, ditimpuk batu, diseret, ngalami kapal karam, hampir-hampir mati, tenggelam di kapal gara-gara juga perjalanan misinya. Nama baik hilang, pekerjaan sebagai orang Farisi hilang. Dia yang dahulu dikenal dengan memiliki nama baik di tengah-tengah orang Farisi Yahudi, ditinggalkan itu semua. Dia dia tuh ngalamin penderitaan tuh
dari segala aspek gitu, nggak cuman mental tapi juga fisik gitu, bahkan hampir tewas beberapa kali di Filipi, di Listra dan di berbagai tempat lain dikatakan dicambuk 40 kurang satu pukulan. Itu artinya dia tuh dicambuk sampai hampir tewas. Pun dia bisa bilang penderitaanku tuh ringan. Sebab penderitaan ringan kata dia. Kenapa dia bisa bilang ringan? Karena dia nge-compare dengan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kemuliaan kekal pada saat nanti di masa kekekalan. Saya kasih sebuah ilustrasi begini. Kalau saya bilang misalkan bumi ini kecil, mau bilang bumi itu kecil itu sebuah hal yang relatif. Kenapa? Karena kalau kita ngebandingin bumi sama matahari, kita akan bilang ya bumi itu kecil. Kalau kita ngebandingin ukuran bumi sama ukuran semesta, ukuran galaksi, ya benar bumi itu kecil karena ngebandinginnya sama matahari sama galaksi gitu. Nah, Paulus bilang penderitaannya dia ringan. Kenapa dia bisa bilang ringan? Karena dia ngebandinginnya dengan sesuatu yang lebih besar. Dan sesuatu itu adalah kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dengan kata lain, Paulus lagi bilang, kalaupun saya seumur hidup dari kecil sampai gede saya ngalami penderitaan, terus hidup saya isi penderitaan, terus penderitaan, 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 dia masih bisa bilang itu ringan. Kenapa? Karena dia nge-compare-nya tuh sama kemuliaan yang nanti dinyatakan gitu. Hal yang dia belum lihat saat ini, tapi dia bisa yakini, dia bisa imani bahwa kemuliaan itu tuh jauh lebih besar daripada penderitaan yang saya alamin saat ini. Nah, perspektif itulah yang kita harus punya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kalaupun gara-gara kita berbuat baik, kita ngalami tekanan, stres, penderitaan, kita harus punya perspektif kayak Paulus. Saya bisa katakan ini penderitaan ringan. Kenapa ringan? Karena saya compare ini dengan kemuliaan kekal yang nanti akan dinyatakan di masa kekekalan nanti. Dan dengan pemahaman ini, tekanan seperti apapun, bahkan tekanan fisik, penganiayaan, cambukan, kita masih bilang kayak kita masih bisa berkata seperti Paulus bilang penderitaanku ringan. Karena kemuliaan yang nanti akan dinyatakan sama kita jauh melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Jadi, itu sebuah tips praktis, sebuah perspektif yang menolong kita memberikan penghiburan kita kepada kita di tengah tekanan dan stres. Kemudian tips praktikal yang kita bisa lihat dari Injil, dari Alkitab adalah tentang sabat. Kenapa stres stres manajemen itu sangat-sangat berkaitan dengan sabat? Karena Tuhan jadikan sebuah hari khusus untuk kita berhenti, untuk kita full ninggalin semua beban pikiran pekerjaan duniawi, masuk kepada suatu hari persekutuan intim sama Tuhan. Jadi, salah satu tips praktikal yang Alkitab berikan sama kita dalam menghadapi stres adalah tentang sabat. Karena Yesaya 58 ayat bilang, jika kamu menyebutkan hari sabat itu hari kenikmatan. Nah, kenikmatan itu kita alamin nggak? Kalau kita merayakan atau menguduskan sabat dengan cara yang benar, maka haruslah kita merasakan nikmatnya sabat. Kalau kita belum merasakan nikmatnya sabat, jangan-jangan ada yang salah dalam cara kita menguduskan sabat. Karena Tuhan bilang sabat itu harus jadi hari kenikmatan. Mari kita coba lihat dari Alkitab. Yesaya Yesaya 58 ayat 13. Saya mau bacakan. Sorry. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah, saya menekankan kata eh, kenikmatan tersebut. Kenapa dikatakan nikmat? Letak nikmatnya di mana? Kan kita disuruh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh melakukan pekerjaan, nggak boleh untuk melakukan urusanmu. Sepertinya kalau kita ngelihatnya ke larangan-larangan aja, itu tuh kayak bukan sebuah kenikmatan, tapi sebuah kungkungan. Kita seperti terkungkung atas sebuah aturan-aturan yang Tuhan bikin, jadinya terkesannya nggak nikmat. Di mana letak nikmatnya Tuhan? Tapi setelah saya coba pelajari, letak kenikmatan sabat itu ya terletak di kehadiran Tuhan itu sendiri gitu. Ketika kita rest dan nggak lakukan ini, nggak lakukan itu, nggak lakukan
segala urusan kita di hari itu, sebenarnya ada sebuah perintah juga di sana untuk kita abide in God. Artinya kita nggak ngelakuin itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita abide in God. Kita di sepanjang 24 jam penuh itu, di satu hari penuh itu, ya intim sama Tuhan. Kalau tadinya kita nggak intim sama Tuhan gara-gara ada pekerjaan di tengah-tengahnya, maka di hari Sabat, hari khusus, kita abide in God satu hari penuh gitu. Dan itu letak kenikmatannya. Nah, kenapa kita nggak bisa menikmati Sabat? Jangan-jangan kita nggak abide in God di sepanjang hari itu. Jadi letak kenikmatannya adalah kehadiran Tuhan seperti itu. Dan itu yang kita perlu untuk coba renungkan sepanjang hari ini, hari hari Sabat ini ya, untuk kita benar-benar abide in God. Dan itu salah satu solusi stres yang Tuhan berikan sama kita ya, ketika kita menguduskan hari Sabat sebagai hari kenikmatan. Oke, kita beranjak ke pelajaran berikutnya, pelajaran utama tentang teladan Yesus. Karena Bapak Ibu teman-teman semua, Yesus pun ngalamin stres. Semua kemanusiawian itu diambil sama Yesus. Yesus pernah ngerasain lapar, pernah nangis bahkan, keluar air mata. Stres juga pernah. Dan salah satu klimaks dari stres yang Yesus alamin itu di kayu salib. Alkitab mencatatkan sebuah peristiwa di Getsemani di mana Yesus begitu stres, begitu mengalami tekanan yang dahsyat luar biasa sebelum dia menghadapi jalan salib dan bahkan dia digantung di kayu salib. Dan itu dicatat di dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Kita boleh sama-sama buka Alkitab kita Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Mungkin saya boleh minta tolong ya Kak Seren boleh bantu baca Lukas 22 ayat 42 sampai 44 kita ikuti sama-sama. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Oke, inilah salah satu peristiwa di mana Yesus begitu mengalami tekanan yang dahsyat luar biasa. Dia berdoa kepada Bapa, sepanjang malam itu dia berdoa, 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 dan bahkan keterangan di ayat 44 mengatakan ia sangat ketakutan. Kita sampai sekarang, kita bisa bilang kita tuh nggak ada yang ngerti tekanan sedahsyat apa, ketakutan sedahsyat apa yang Yesus alami saat itu. Tapi keterangan yang di Alkitab bilang saking ketakutan dan saking stresnya Yesus di saat itu, peluhnya sampai menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, peluh menjadi seperti titik-titik darah ini ada dalam sebuah kondisi medis yang dinamakan sebagai hematidrosis. Jadi, itu tuh kalau misalkan kita stres kan kita cenderung berkeringat ya, mengalami keringat karena stres. Tapi yang Yesus alamin itu sampai di titik di mana kelenjar atau pembuluh darah itu pecah. Sehingga bukan lagi keringat yang keluar, tapi bahkan bloody sweat, keringat darah. Itu tuh menunjukkan bahwa level stresnya Yesus yang dialami pada momen Getsemani itu udah level yang paling tinggi atau disebut sebagai catastrophic stress. Stres yang dahsyat luar biasa sampai bahkan tubuh tuh bukan lagi keluar keringat, sampai pembuluh darah pecah, bloody sweat, keluar keringat darah. Ini tuh kondisi yang mungkin terjadi ketika seseorang mengalami high emotional states. Dan itu tuh menyebabkan hemorrhage atau perdarahan pada kelenjar keringat dan kulit itu menjadi fragile dan tender ya. Jadi Yesus tuh ngalamin sebuah stres yang bahkan sampai tubuh fisiknya tuh ngalami sebuah perubahan yang luar biasa, bahkan sampai keringat darah. Itu level stres yang Yesus alami itu dahsyat sedahsyat itu loh, begitu. Dan bahkan nggak berhenti sampai di Getsemani, Bapak Ibu. Yesus Kristus ngalami siksaan fisik. Cambuk Roma tuh bentukannya seperti gambar ini. Nggak cambuk lurus, tapi cambuk yang ujungnya tuh penuh dengan perintilan small bones,
tajam, apa namanya, ya serpian-serpian tajam yang kalau misalkan itu kecambuk ke punggung seseorang, itu nancep dulu, nembus ke kulit dan ke daging, dan ketika si algojo itu narik si cambuk tersebut, maka bukan cuma darah, tapi serpihan kulit dan daging pun juga bisa jadi keluar. Yesus harus ngalamin memikul kayu salib yang kalau berdasarkan sebuah penelitian, ada sebuah penelitian yang meneliti tentang kematian fisik Yesus Kristus pada saat itu kurang lebih kalau diteliti kayu Roma yang dipakai buat Yesus angkut, uh, untuk menyalibkan seseorang ya yang dihukum salib itu kurang lebih beratnya sekitar 34 sampai 57 kilo, dan itu harus dia angkut. Jadi artinya dia udah ngalami, pagi-paginya udah ngalami hematidrosis, terus abis itu eh, dia dicambuk, dipertontonkan di tengah banyak orang, harus memikul beban sedemikian gede, dan akhirnya endingnya dia digantung di kayu salib dengan ya paku yang kurang, yang pastinya besar, karena ibarat kata beban gaya itu diterima sama paku tersebut dan digantung, dipermalukan, ditelanjangi. Kira-kira stres seperti apa yang dialami seseorang ketika ngalami ini semua gitu. Bukan cuman stres karena siksaan fisik gitu, tapi secara mental juga seperti itu. Dan itu yang Yesus alamin. Dia digantung di kayu salib, dia dipertontonkan di tengah banyak orang, tetapi salah satu buku Kerinduan Segala Zaman memberikan sebuah keterangan bahwa dari semua tekanan dan stres yang Yesus alamin, tekanan yang paling menyiksa dia adalah ketika dia terpisah dari hadirat Bapa. Karena apa? Ya semua itu karena dosa-dosa kita. Karena dia mencintai kita, dia ingin menyelamatkan kita dari dosa, maka Yesus willingly menghadapi stres tersebut, tekanan seperti itu yang bisa kita bilang melebihi kapasitas kita sebagai manusia. Dan Yesus mau untuk ngalamin itu untuk tebus dosa kita. Itulah cintanya Yesus sama kita. Nah, tapi ini semua adalah sebuah teladan sama kita bahwa Yesus Kristus pun juga pernah mengalami tekanan dan stres. Tapi tekanan dan stres itu tidak membawa Yesus kepada dosa. Sekalipun dia ngalamin tekanan yang begitu dahsyat, mulai dari pagi di Getsemani sampai dengan dia dipaku, digantung, dan mati di kayu salib, itu tidak membawa dia kepada dosa. Dan Yesus mau melakukan itu semua karena dia mencintai kita. Karena dia pengen kita diselamatkan supaya suatu saat nanti di masa kekekalan kita bisa hidup di mana Yesus berada, yaitu di kerajaan sorga yang kekal. Nah, dengan pelajaran ini artinya begini, ketika kita sebagai manusia mencoba untuk melakukan kehendak Tuhan, menginjil, melakukan pelayanan, ataupun melakukan kehendak Tuhan yang lain, dan kita ngalami stres, jangan berkecil hati. Karena Yesus pun juga ngalami hal yang sama, dia melakukan hal yang benar, tapi dia ngalami stres. Tapi biarlah stres itu kita serahkan, maksudnya artinya kita nggak stres berlebih sampai membuat kita berdosa dan menyalahkan Tuhan akibat dari tekanan yang kita alami tersebut. Gantinya kita menyalahkan Tuhan, kita boleh mengandalkan Tuhan gitu, mengamini kehadiran Tuhan. Apalagi kalau kita benar-benar yakin ini tuh kehendak Tuhan. Artinya mau stres kayak Paulus alami pun juga kita nggak kendor. Kenapa? Karena Paulus bilang stres atau tekanan atau penderitaan yang saya alami ini kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal nanti yang nggak ada bandingannya. Dan saya yakin itu juga yang Yesus alami ketika dia ngalami jalan salib, penderitaan segala macam. Yesus ngelihat ke depan, ngelihat upah yang akan dia terima nanti, umat-umat tebusan yang ditebus, yang akan diselamatkan. Bagi dia itu lebih berharga, lebih mulia, lebih besar daripada penderitaan yang dia alami di hari itu. Dan itu yang membuat Yesus tuh mau melakukan semua ini, karena dia tahu harga yang dia harus bayar ini worth it untuk menyelamatkan umat tebusan yang akan dia dan yang ingin dia selamatkan, seperti itu. Oke, sebuah ayat penghiburan bagi kita, 1 Korintus 10 ayat 13, kita mau sama-sama buka. Saya bacakan dari sini, 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini mengandung sebuah janji bahwa pencobaan yang kita alami di dunia ini itu pencobaan biasa dan nggak melebihi kekuatan manusia. Artinya, mau stres apapun kita, tekanan apapun yang kita alami hari ini, kita bisa percaya apa yang dikatakan ayat ini bahwa itu tidak melampaui kekuatan manusia. Kita bisa menghadapi hal tersebut. Karena dikatakan, sebab Allah setia dan ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, dengan pegangan ayat ini kita bisa percaya bahwa Allah tuh setia dan gak akan ngebiarin kita di tengah stres, tekanan seberat apapun yang kita alami. Waktu kita dicobai, firman Tuhan berjanji, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Dan ini mungkin ayat terakhir, kita boleh sama-sama buka. Saya rindu kita boleh sama-sama baca di tempat kita masing-masing, Ibrani 4 ayat 15. Saya bacakan dari sini, Ibrani 4 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar kita Yesus Kristus. Yesus Kristus juga pernah mengalami stres, pernah mengalami tekanan. Yesus Kristus tahu betul rasanya stres. Yesus Kristus tahu betul kelemahan-kelemahan kita manusia. Ayatnya berkata, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Yesus telah dicobai dengan berbagai macam tekanan, Yesus telah dicobai dengan berbagai macam pencobaan sama seperti kita. Hanya perbedaannya adalah Yesus tidak berbuat dosa. Nah, dengan pemahaman ini, artinya kalau kita stres, kita datang sama Yesus. Yesus ngerti rasanya stres gimana. Yesus ngerti kita tuh ngalami tekanan kayak apa. Yesus ngerti dan Yesus berempati sama kita. Dan Yesus pernah ngalamin hal itu. Sehingga kita datang dalam doa kepada orang yang pernah dan tahu betul rasanya stres. Dan pasti akan memberikan jalan keluar sama kita. Kita pegang janji Tuhan ini, dan dengan pemahaman ini kita boleh bergantung sama Tuhan di tengah tekanan yang kita alami, apapun jenis dan seberapa berat pun tekanan tersebut. Satu lagi, Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Semoga dengan pelajaran ini menolong kita untuk boleh lebih lagi mengandalkan Tuhan di tengah tekanan yang kita alamin. Apapun jenis tekanannya, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam keluarga mungkin, atau stres yang diakibatkan oleh kesehatan, apapun macam dan jenis stres yang kita alami, kita boleh pegang semua janji Tuhan yang kita sudah pelajari. Dan ini 7 pelajaran yang kita sudah pelajari. Yang pertama, tadi kita sudah belajar, kita harus menyadari dan mengamini kehadiran Tuhan di tengah segala tekanan dan masalah. Kemudian ada tips praktis, yaitu kita berdoa dan bernyanyi di tengah stres seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk boleh keep the Sabbath holy, rest on the Sabbath seperti yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan sudah siapkan satu hari khusus untuk kita boleh ngalamin sebuah hari kenikmatan untuk bisa relief dari semua stres yang kita alami. Kemudian yang keempat, kita harus melihat stressors dalam perspektif Tuhan. Ada janji dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya sama Dia. Artinya, Tuhan bekerja loh dalam segala sesuatu, bahkan di tengah-tengah hal yang nggak mengenakan pun juga Tuhan turut bekerja loh. Jadi, dengan perspektif itu, kita nggak tawar hati atau khawatir atau takut berlebih ketika stres itu datang. Kemudian kelima, kita memohon kehadiran Roh Kudus dalam hati. Buah roh yaitu damai sejahtera akan ada bersama dengan orang percaya. Dan itu yang menjadi penghiburan kita di tengah stres. Keenam, berfokus sama Tuhan, jangan berfokus pada stres. Dan ketujuh, remember or focus on eternity. Seperti yang Paulus bilang, penderitaanku yang sekarang ini ringan. Kenapa ringan? Karena dia bandingkan dengan kemuliaan kekal yang dia amini, dia imani akan diterima pada saat kekekalan nanti. Semoga Tuhan memberkati kita dengan pelajaran Alkitab ini. Sebelum sesi tanya jawab, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh memateraikan firman ini dan boleh menolong kami ketika tekanan dan stres itu datang. Kami boleh lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.